semuanya, perkenalkan nama saya Tania Hanifah, saya dari kelas 1NE. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum kita masuk ke pembahasan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, kalian tahu nggak sih apa itu etika Pancasila? Etika Pancasila adalah sistem filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila-sila Pancasila apa aja sih? Sila pertama yaitu sila ketuhanan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta dan ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Yang keempat yaitu sila kerakyatan. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu sila keadilan. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain dan kesediaan membantu kesulitan orang lain. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pancasila sebagai sistem etika pastinya tidak terbebas dari berbagai macam tantangan. Kalian tahu nggak sih bentuk tantangan Pancasila sebagai sistem etika apa saja sih yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia? Sini aku kasih tahu. Pada zaman Orde Lama, tantangan Pancasila sebagai sistem etika berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menunjukkan semangat musyawarah untuk mufakat. Pada zaman Orde Baru, tantangan Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok. Pada era reformasi, tantangan Pancasila sebagai sistem etika berupa euforia kebebasan berpolitik, sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Tapi, apakah hanya itu tantangan Pancasila sebagai sistem etika? Bagaimana dengan sekarang? Mari kita bahas. Yang pertama, pengaruh globalisasi dan budaya asing. Globalisasi membuka pintu bagi arus budaya, teknologi, dan gaya hidup dari seluruh dunia. Tidak semua pengaruh ini buruk, namun sebagian di antaranya dapat bertentangan dengan nilai Pancasila. Globalisasi membuat informasi menyebar sangat cepat. Budaya Barat, Korea, Jepang, atau negara lain masuk melalui film, musik, game, dan media sosial. Masalahnya, nilai yang dibawa tidak selalu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini memengaruhi cara berpikir, gaya hidup, hingga cara bersosialisasi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Contohnya, gaya hidup, pamer kekayaan atau flexing di TikTok dan di Instagram, mendorong orang hidup tidak realistis, konsumtif, dan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Budaya pergaulan bebas, pesta minum keras atau pornografi yang mempengaruhi moral remaja dan bertentangan dengan nilai etika Pancasila. Perilaku kasar atau debat panas.
di media sosial yang meniru budaya negara lain tanpa memperhatikan sopan santun. Budaya individualis yang menekankan pentingnya kebersamaan dan gotong royong. Dampak ini membuat nilai kesederhanaan, moralitas, sopan santun, dan gotong royong semakin tergerus. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Pancasila menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Indonesia memiliki daerah yang sangat maju, tetapi juga ada daerah yang tertinggal. Ketimpangan ini terlihat dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Ketimpangan bukan hanya terjadi antar daerah, tetapi juga antara kelompok masyarakat. Contohnya, sarana pendidikan di kota sangat modern, tetapi banyak sekolah di pelosok yang kekurangan bangku, buku, bahkan guru. Daerah terpencil sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan untuk melahirkan atau berobat flu pun harus menempuh jarak yang jauh. Sebagian masyarakat hidup mewah, sedangkan sebagian lainnya harus bekerja dari pagi sampai malam hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Perbedaan layanan publik, misalnya layanan cepat untuk orang yang memiliki banyak uang dan lambat untuk yang kurang mampu. Ketimpangan ini menunjukkan tantangan besar dalam mewujudkan sila kelima. Yang ketiga, krisis teladan moral dari pemimpin. Pemimpin seharusnya menjadi teladan moral, namun kenyataannya seringkali berbeda. Etika Pancasila sangat menekankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Namun, banyak kasus di mana pemimpin publik justru melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika pemimpin tidak memberikan teladan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan nilai etika pun menjadi sulit diikuti. Contohnya, kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat eksekutif, legislatif, hingga aparat penegak hukum. Nepotisme dalam rekrutmen atau promosi jabatan. Pemimpin daerah yang memamerkan gaya hidup mewah sementara warganya masih hidup dalam kesulitan. Penyalahgunaan wewenang, misalnya penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam Pancasila mengalami tantangan besar. Yang keempat, hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi. Media sosial adalah pedang bermata dua, bisa digunakan untuk menyebarkan kebaikan, tetapi juga bisa memecah belah masyarakat. Kecepatan informasi tidak diikuti dengan kemampuan literasi digital masyarakat yang memadai. Banyak warga yang mudah percaya pada berita bohong dan langsung membagikannya. Contohnya, hoaks terkait agama. Misalnya, pesan berantai yang menuduh kelompok tertentu menyebarkan ajaran sesat, ujaran kebencian terhadap suku tertentu yang menyebabkan permusuhan, fitnah politik, terutama menjelang pemilu yang menciptakan perpecahan dalam keluarga maupun masyarakat, cyberbullying, terutama pada remaja yang merusak nilai kemanusiaan. Fenomena ini jelas bertentangan dengan sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Yang kelima, menurutnya toleransi. Indonesia adalah bangsa yang lahir dari perbedaan dan toleransi adalah kunci persatuan. Munculnya sikap fanatik berlebihan, prasangka, dan stereotip terhadap kelompok lain mulai mengancam kerukunan. Contohnya, penolakan pembangunan rumah ibadah hanya karena berbeda agama, diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam pekerjaan atau pergaulan, konflik warga yang dipicu perbedaan keyakinan atau pilihan politik, labeling negatif terhadap kelompok tertentu yang dianggap tidak sesuai mayoritas. Sikap toleransi ini melemahkan nilai persatuan dan kemanusiaan. Yang keenam, individualisme dan menurunnya gotong royong. Gotong royong adalah karakter khas bangsa Indonesia. Namun saat ini mulai pudar. Kemajuan teknologi membuat masyarakat lebih sibuk dengan ponselnya daripada bersosialisasi dengan tetangga. Contohnya, kerja bakti semakin sepi, hanya beberapa warga yang hadir. Tetangga saling tidak mengenal. Padahal tinggal berdampingan selama bertahun-tahun. Kurangnya rasa kepedulian sosial, misalnya membiarkan sampah menumpuk tanpa inisiatif bersama. Masyarakat cenderung mengejar kepentingan pribadi, bukan kepentingan bersama. Ini menjadi tantangan serius dalam melestarikan budaya gotong royong. Yang ketujuh, konsumerisme dan materialisme.
Nilai kesederhanaan dalam Pancasila semakin sulit ditemukan. Tekanan sosial untuk tampil mewah, apalagi di media sosial, membuat banyak orang mengukur harga diri dari barang-barang yang mereka miliki. Contohnya, remaja membeli barang branded dengan kartu kredit hanya untuk tampil keren. Perlombaan gaya hidup antara teman atau tetangga. Mengukur kebahagiaan berdasarkan materi, bukan karakter. Budaya unboxing yang mendorong perilaku konsumtif. Pola hidup seperti ini bertentangan dengan nilai tanggung jawab sosial dan moral. Yang kedelapan, penegakan hukum tidak konsisten. Etika Pancasila menuntut hukum yang adil dan tidak memihak. Sayangnya, dalam beberapa kasus, hukum di Indonesia belum dijalankan secara konsisten dan adil. Contohnya, kasus kecil diproses cepat, seperti pencurian makanan oleh orang miskin. Kasus besar berjalan lambat, terutama kasus korupsi atau kejahatan elit. Pungli di layar publik yang merugikan warga. Pelanggaran hukum tertentu mendapat perlakuan istimewa. Hal ini mengurangi ruh keadilan yang menjadi inti sila Pancasila. Yang terakhir, kerusakan lingkungan. Lingkungan adalah bagian dari kehidupan kita. Etika Pancasila mengajarkan tanggung jawab terhadap alam. Namun, saat ini banyak perilaku yang merugikan lingkungan karena rendahnya kesadaran moral masyarakat. Contohnya, penebangan hutan secara ilegal untuk lahan produksi, sungai yang tercemar limbah industri atau sampah rumah tangga, laut dipenuhi plastik mengancam ekosistem laut, kebakaran hutan setiap tahun akibat pembukaan lahan, penggunaan bahan kimia berlebihan yang merusak tanah dan air. Kerusakan lingkungan menunjukkan lemahnya penerapan etika tanggung jawab dalam Pancasila. Dari seluruh penjelasan panjang ini, kita bisa melihat bahwa Pancasila sebagai sistem etika menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Tantangan-tantangan ini nyata terjadi di sekitar kita dan memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, mulai dari media sosial hingga pemerintahan. Namun, tantangan bukan alasan untuk menyerah. Justru tantangan adalah cara bagi kita untuk menguatkan komitmen terhadap nilai Pancasila. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran untuk menjaga toleransi, menghindari hoaks, bersikap jujur, menghargai perbedaan, mengutamakan persatuan, mengimplementasikan gotong royong, menjadi pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab, dan menjaga alam sebagai warisan bangsa Indonesia. Jika semua itu kita lakukan, maka Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar hidup dalam diri kita dan mewujud dalam tindakan setiap hari. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye!